Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sungguh aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kasih berita gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat halim. Hilim. Hilim bisa diartikan lembut, santun, penyabar. Ini banyak makna, agak susah mencari bahasa Indonesianya yang pas dengan makna kata itu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang bisa disebut balik, berusahalah di mana beliau bersama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ia menjawab, hai Bapa, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah dan Ibrahim membaringkan anaknya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami pun menyeru dan mengatakan, hai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini benar-benar ujian yang nyata. Fanadainahu bi zibhin 'azim. Maka kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian dari kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Sejahteralah dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalik najzil muhsinina innahu min ibadina al-mu'minin. Demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik, sungguh ia termasuk hamba Allah yang beriman. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Ayo jamaah, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini Allah telah memberikan dan menghimpun dua hari raya untuk kita. Satu hari raya Idul Adha dan dua hari raya rutin pekanan kita, yaitu hari Jumat. Jadi hakikatnya ketika bertemu dua hari raya ini, maka ada beberapa pendapat ulama yang membenarkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ada yang mengatakan tetap sajalah melaksanakan sholat Jumat. Tapi saya mengira bahwa pendapat itu tidaklah menjadi penting bagi kita atau menjadi sesuatu yang memberatkan, karena tidak ada kesulitan bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Walaupun situasi sekarang tidaklah lebih baik dari sebelumnya, karena kalau kaitannya dengan wabah COVID, situasi Republik ini bukan makin baik, tapi makin memburuk. Ya, kalau ditanya apakah kita sudah sampai puncak, nggak ngerti juga kita. Ini udah di puncak, di tengah jalan atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita sudah terbiasa. Ya, terbiasa ini seharusnya tidak membuat kita untuk lalai dengan protokol penjagaan kesehatan, karena ini bagian dari ikhtiar yang harus kita bangun.
Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang mulia, pelajaran ikhtiar ini yang ingin saya jadikan catatan bagi kita untuk khutbah Jumat kali ini. Ada beberapa catatan menarik dari kisah hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah keyakinan, ketulusan, ketaatan, penyerahan diri yang luar biasa kepada Allah. Ini nggak bisa ujug-ujug nih. Ada orang tiba-tiba jadi orang soleh, itu rada-rada impossible lah. Orang tiba-tiba jadi orang taat luar biasa juga nggak begitulah. Ada sebuah proses yang harus dilalui. Kalau Nabi Ibrahim itu untuk ketemu, meyakini, mempercayai dan beriman kepada Allah, di Quran itu diceritakan pencarian intelektual. Ibrahim ketemu bintang, lantas dia bilang ini Tuhan nih. Bintangnya tenggelam, dia bilang males lah, masa Tuhan tenggelam. Jadi logikanya sudah cerdas, sudah kerja. Ada datang bulan, dia bilang ini bulan lebih besar nih, cahayanya juga lebih jelas. Ini pasti Tuhan. Bulannya tenggelam, dia pun bilang nggak mungkin. Ketemu matahari, matahari dia bilang Tuhan. Mataharinya tenggelam, lantas dia pun aku tidak akan beriman, aku tidak akan mempertuhan yang bisa mati, bisa tenggelam, gak mungkin lah. Aku cuma beriman kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Saat dia remaja, pencarian intelektual dia itu meningkat menjadi keinginan membuktikan, karena ada satu persoalan. Orang bisa saja percaya Tuhan, tapi gak percaya akhirat. Karena kalau harus percaya akhirat, itu percaya kehidupan setelah kematian. Mungkin nggak orang-orang sudah mati akan bangkit lagi, dan kemudian akan ditanya, dan akan mendapat kenikmatan akibat perbuatan baiknya, atau juga diazab karena dia tidak bertobat dari perbuatan buruknya? Apa mungkin itu? Ini ilustrasinya dihidupkan dalam Quran. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati, wahai Tuhan? Karena di Republik ini, nah ini perlu nanti saya sampaikan, karena saya belakangan suka menggarisbawahi ini. Kekufuran itu bukan persoalan pintar atau bodoh. Orang nyembah berhala juga bukan persoalan itu orang cerdas atau orang tolol. Kalau orang itu nyembah berhala itu pasti orang tolol, enggak juga. Di Medan ini ada satu wilayah, daerah, simpang jalan yang setiap saat kalau lewat situ, di waktu tertentu, saya bisa tersenyum simpul. Kenapa? Di situ ada berhala yang di waktu-waktu tertentu banyak orang mengunjungi berhala itu. Dan bukan orang tolol kayaknya. Karena yang parkir untuk nyembah berhala itu mobil-mobil mewah itu. Jadi kehidupan secara ekonomi mapan. Mereka juga bukan orang bodoh, tapi masih nyembahi patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, kira-kira begitu. Maka saya perlu menyampaikan, ini bukan persoalan cerdas atau tidak cerdas. Jadi wilayah beriman itu bukan wilayah otak kita kerja atau enggak. Itu wilayah penerimaan. Yang menerima itu hati. Kalau berpikir itu otak. Saya pernah diskusi dengan orang yang dia mengatakan I believe in God but I have no religion. Kebetulan memang bukan orang Indonesia. Saya percaya Tuhan, tapi saya nggak mau punya agama. Kenapa? Karena saya nggak percaya agama. Orang bodoh enggak dari sebuah negeri yang negerinya negeri orang cerdas. Kira-kira begitu. Nabi Ibrahim tanya, "Kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana kau bisa ngidupin yang mati ya Allah? Allah tanya balik, "Afalam tu'min?" Ini masalahnya kau percaya atau enggak Ibrahim? Maka dijawab, "Tidak. Aku cuma ingin menenangkan hatiku saja." Jadi rasa ingin tahu. Oke, kalau begitu gini. Kau ambil satu ekor burung, sembelih itu burung. Setelah kau sembelih, cincang,
taruh di 4 penjuru mata angin, jauh-jauh buat. Tapi kau tandai dulu, sampai kau yakin memang kau kenal baiklah. Setelah di blender sekalipun, kalau pakai bahasa kita, kemudian dia jumpa lagi, kau yakin nih ini burung yang di blender tadi. Setelah itu kau panggil, dibuat oleh Nabi Ibrahim. Setelah selesai dipotongnya jadi 4, dia pisahkan di 4 penjuru mata angin, jauh. Kemudian dia panggil tuh burung, datang. Baru kemudian Ibrahim mengatakan, aku percaya Tuhan. Gak sulit bagimu menciptakan sesuatu, menghidupkan dari yang pernah ada. Ini kisah Ibrahim. Setelah posisinya yakin dan seharusnya disinilah kita. Nah, yang harus kita lakukan sekarang, tularkan keyakinan itu. Di sini masalah kita. Kita nggak berdaya untuk menularkan sifat dan keyakinan beragama kita. Banyak sebabnya. Penghalang, karena sebab posisi jabatan, saya lebih rendah jabatannya, si A lebih tinggi, saya lebih miskin, si A punya kekuatan politik, saya tidak punya. Itu yang sering jadi catatan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Menghancurkan berhala di kuil berhala. Udah hancur, dia tinggalin satu, kampaknya letakkan di punggung berhala yang satu itu, dia pulang. Lanjutannya, orang-orang satu kampung, satu negara tahu ini pasti kerjaan Ibrahim. Mereka panggil. Apa cerita ini Ibrahim? Cerita apa? Ini kenapa berhala di sini semua hancur? Kenapa Tuhan kami bisa hancur? Apa masalah? Kalau kau nggak suka kali dengan berhala kan, dengan Tuhan kami, ya sudah. Tapi tolong dong, hargai kami. Ibrahim bilang, saya di rumah, saya nggak tahu cerita, tapi saya perhatikan ini semua, nggak semua hancur tuh, yang besar tuh nggak hancur, malah kampak di situ, kayaknya dia itu yang ngancurin. Tanya aja sama dia. Itu yang lantas kemudian orang-orang di situ, ini saya buat nanti ilustrasinya mirip dengan ini berapa hari terakhir saya sampaikan khutbah juga Idul Adha juga saya sampaikan tadi. Orang bilang apa? Ibrahim, kami nggak tolol ya. Tuh lihat. Itu berhala. Mana mungkin dia bisa bicara jawab pertanyaan kami? Ibrahim bilang apa? Kalau memang nggak mungkin, kenapa kalian sembah? Dengar saja nggak bisa, bergerak saja nggak bisa, kok kalian sembah? Model manusia kayak begini kemarin rame di Republik kita ini. Peringatan 27 Juli kemarin. Ada sekelompok orang memperingati peristiwa 27 Juli yang terjadi di era Orde Baru. Bagi kita yang tahu sejarah, waktu itu kantor PDI masih waktu itu kan terjadi kerusuhan, rebut-rebutan kantor lah ini, PDI Suryadi sama PDI Megawati. Rezim waktu itu Pak Harto itu dukung PDI Suryadi. Ketika mereka mencoba menguasai, mereka di sini siapa? PDI Megawati menguasain kantor. Dengan dukungan rezim PDI Suryadi mengusir habis. Jadi kalau boleh dibilang, itulah awal cikal bakal tumbuhnya PDIP sekarang. Perlawanan terhadap otoritarian, kediktatoran rezim Orde Baru. Maka mereka peringati kemarin. Cuma kita gagal paham. Harusnya kalau memperingati 27 Juli, tagline-nya tolak itu rezim otoriter. Kita tidak setuju anarki, kediktatoran. Kita tidak setuju dengan itu. Harusnya itu. Terus foto siapa yang harusnya dibakar? Harusnya kan foto Pak Harto almarhum. Kan pas itu ceritanya. Itu kalau pakai otak gitu. Foto siapa yang dibakar waktu itu?
Habib Rizik, apa hubungan? Putunya dibakar, dipijak-pijak, gak bisa terbakar, dikoyak-koyak. Terus ada yang teriak dengan gagah perkasa, ini adalah hari kita melawan khilafah. Lah, apa hubungan sama khilafah? Ini peringatan apa? Nah, yang mau saya garis bawahi, saya bilang, ini karena masalahnya kekufuran itu bukan masalah otak tidak cerdas. Kekufuran itu karena hati tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang sudah kufur itu sawa'un 'alaihim, mau kau bilangi mau kau enggak bilangi sama aja. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu, itu cerita sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Hatinya sudah off. Disetel, kasih cahaya dengan nyambung. Enggak ada feedback. Lampunya ada, stop kontaknya ada, hidupin enggak hidup. Mar'afi khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim, kupingnya juga peka, wa 'ala absarihim, matanya ghisyawah, ada dinding, enggak bisa lihat kebenaran. Wa lahum 'adzabun 'azim, bagi mereka itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Jadi siapa mereka? Mereka orang yang nggak bisa lagi, istilahnya udah nggak nyambung, stop kontak dengan lampu, udah nggak hidup. Mau bilang apapun sama mereka nggak bisa. Cerita kebenaran selesai. Apa yang mereka lakukan setelah Nabi Ibrahim membungkam rasionalitas mereka? Udah nggak bisa lagi bantah, mereka pakai kekuasaan. Ini memang radikal, ini orang ekstrim, pemecah belah stabilitas. Jadi bakar saja Ibrahim, bakar Nabi Ibrahim. Bakarnya api unggun sebesar masjid ini dibuat. Nabi Ibrahim dilempar pakai ketapel, nyemplung ke tengah api, ditunggu mereka berhari-hari. Untuk apa? Membuktikan mati Ibrahim. Kenapa pakai api? Karena saya pikir orang paling tolol pun tahu api itu panas dan membakar, membunuh malu. Setelah sekian hari mereka menunggu detik-detik, menyaksikan di mana asap abunya Ibrahim. Malah yang keluar baju nggak kebakar, apalagi kulit. Terima, percaya, menerima ini sebagai mukjizat? Enggak. Nah itu tadi kenapa? Nggak nyambung lagi stop kontak dengan lampu. Kabelnya udah putus, lampunya sudah putus, wayar-wayarnya sudah rusak. Ghisyawah. Banyak manusia kayak begini. Maka Allah menyatakan, ada penjelasan, Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu sebenarnya dia adalah bangsa, umat. Kalau mau bicara perlawanan terhadap kebatilan, Ibrahim, coba perhatikan. Adakah dia melakukan kekerasan? Tidak. Dia punya pasukan? Enggak. Punya militer? Enggak. Punya organisasi partai? Enggak. Apa yang dilakukannya? Membangun sendi-sendi tauhid bersama keluarganya, bersama anaknya, membangun Ka'bah. Bahkan orang seperti ini pun itu menghadapi ujian tinggi dari Allah. Apa itu? Ujian untuk membuktikan bahwa puncak dari iman adalah cinta. Sampai tidak ada cinta selain Allah di hatimu, ya Ibrahim, maka terjadilah tradisi kurban. Fa'tabiru ya ulil absar. Bismillah. Alhamdulillah. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Jamaah yang mulia, maka kurban itu sebenarnya simbol cinta kita sama Allah. Seorang yang mencintai, dia pasti memberikan yang terbaik, mengambil yang terbaik, melakukan yang terbaik, bicara terbaik, aktivitasnya terbaik. Seorang yang mencintai tidak akan kehilangan Tuhannya di semua keadaan hidupnya. Allah buktikan di mana Hajar tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada orang, sumur juga nggak ada. Tapi dia tinggal dengan sabar, dia tinggal dengan tawakal di lembah Baka. Qabilah Jurhum datang, kemudian menjadi komunitas perkampungan. Ismail yang nggak pernah, kalau boleh dibilang, tidak langsung mendapat bimbingan ayahnya, karena ayahnya tidak tinggal serumah dengan emaknya. Tapi ketika ayahnya mengatakan, "Anni azbahuka fanzur maza tara," dalam mimpiku aku melihat menyembelihmu, cobalah lihat anakku, bagaimana menurut pendapatmu? Apa yang dia katakan? "Ya abati fa'al ma tu'mar," ayah, buat yang diperintahkan. "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Kau akan melihat, insyaallah saya sabar ayah. Kenapa dia yakin? Karena dia tahu rekod hidup ayahnya, sejarah hidupnya kayak mana. Ayahnya pernah dibakar, api tidak membakar karena api tunduk kepada Allah. Ayahnya pernah diusir, tapi ayahnya tidak binasa. Bahkan ayahnya bisa punya keturunan dengan izin Allah. Kalau sekarang coba disuruh menyembelih, tidak masalah ya. Kalau yang nyuruh itu adalah Allah, saya tidak takut. Kenapa? Emak dulu waktu diantar kemari nggak ada orang ayah, nggak ada yang bantu. Ini bab yakin, bukan sekedar percaya. Kelas kita, ini yang masih repot. Kita percaya sama Allah, tapi ada duit, tidak ada duit. Mana lebih buat kita yakin sama Allah? Ada duit. Kita percaya sama Allah. Nah, seperti sekarang, kita percaya sama Allah. Oke, baik. Pandemi sudah berapa lama? Ada setengah tahun lah di Republik ini. Ada obat sudah? Belum. Vaksin? Belum. Jadi kapan? Katanya awal tahun depan. Vaksin untuk apa? Supaya COVID-nya tidak nyerang. Terus yang sakit bisa sembuh. Yang nyembuhin siapa? Allah. Vaksin belum ada, obat belum ada. Yang nyembuhin ada nggak? Ada. Hidup? Hidup. Bisa nyembuhin? Bisa. Udah datangin nggak? Nah, tuh. Kita nggak begitu yakin sama Allah. Mohon maaf saya tidak mengatakan salah, karena saya orang yang sepakat masjid harus menjaga protokol. Tapi kalau sampai tutup, sorry, saya nggak setuju. Ini saatnya kita dekat sama Allah seperti Hajar. Air nggak ada, kering kerontang. Tapi coba, akibat ketawakalan dari Hajar, coba perhatikan. Air yang dapat dia waktu itu sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh jutaan manusia mukmin di muka bumi. Itu akibat positif dari sebuah ketawakalan. Inilah yang harus kita kuatkan sekarang. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.